Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang standar pemeriksaan keuangan negara, khususnya masalah kerangka konseptual PKN atau pemeriksaan keuangan negara. Kelompok 2 terdiri dari Rafiq Hakim, Ulin Maulida Rahmi, Saryati, Anggi Rodes Wibisana, Stefani Denis Kurniasari, Muhammad Syafi'i, Firda Rizkika, dan Rizal Effendi. Dalam hal SPKN ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentang pendahuluan. Lalu tujuan kerangka konseptual, lingkup kerangka konseptual, gambaran umum pemeriksaan keuangan negara, unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, pengembangan standar pemeriksaan, dan hubungan kerangka konseptual, peraturan perundang-undangan standar pemeriksaan, dan ketentuan lain. Baik, tentang pendahuluan ada 5 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan pembukaan UUD 1945, di mana di sana tercantum tujuan negara Republik Indonesia. Kedua, tentang keuangan negara. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga, kaitannya dengan pembentukan BPK. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Keempat, terkait dengan standar pemeriksaan, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Terakhir, tentang kerangka konseptual pemeriksaan. Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan dan dasar berupa kerangka konseptual pemeriksaan. Pengembangan kerangka konseptual ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional yang relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kerangka konseptual. Tujuan utama dari kerangka konseptual ialah mendasari pengembangan dari SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Kerangka konseptual bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi: pertama, BPK pemeriksa aparat pengawas intern pemerintahan yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Lalu yang kedua sebagai acuan dan dasar bagi penyusunan standar pemeriksaan. Dan yang terakhir ialah sebagai acuan dan dasar bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan BPK dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan atau pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Lalu, kerangka konseptual memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ialah bukan merupakan standar atau prosedur pemeriksaan. Yang kedua sebagai acuan bagi pengembangan standar pemeriksaan. Dan yang terakhir ialah sebagai acuan apabila terdapat permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan. Lingkup kerangka konseptual. Lingkup kerangka konseptual terdiri dari gambaran umum pemeriksaan keuangan negara, unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, pengembangan standar pemeriksaan, dan hubungan antara kerangka konseptual, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan ketentuan lain. Untuk gambaran umum pemeriksaan keuangan negara, yang pertama dibahas adalah mandat pemeriksaan keuangan negara, di mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, di mana disebutkan bahwa Undang-Undang 1945 memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang. Berikutnya adalah kemandirian BPK yang mencakup pelaksanaan, pelaporan,
dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemandirian BPK juga mencakup ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana pendukung lainnya. Lalu ada wewenang BPK, di mana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BPK pertama, tidak dapat dituntut di muka pengadilan, dan kedua, diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Lalu, untuk definisi pemeriksaan keuangan negara, di mana pemeriksaan keuangan negara sendiri adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu, pemeriksaan dilakukan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Gambaran umum pemeriksaan keuangan negara selanjutnya adalah lingkup pemeriksaan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan keuangan negara ini adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keuangan negara sendiri adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang. Lingkup keuangan negara antara lain hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kemudian, kewajiban menyelenggarakan tugas layanan umum, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas pemerintah. Gambaran umum selanjutnya adalah jenis pemeriksaan keuangan negara. Jenis pemeriksaan keuangan negara ada 3. Yang pertama, pemeriksaan keuangan dengan tujuan opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja, yakni bertujuan mendapat kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan atau efektivitas serta rekomendasi. Dan yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mendapat kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Gambaran umum selanjutnya adalah manfaat pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui penyediaan hasil pemeriksaan, penguatan upaya pemberantasan korupsi, peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan kepatuhan, peningkatan efektivitas peran APIP, dan peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK. Kemudian, kita ke gambaran umum yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan keuangan, yakni BPK wajib melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian, mempublikasikan hasil pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara. Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara meliputi: yang pertama, hubungan 3 pihak. Yang kedua, hal pokok dan informasi hal pokok.
Yang ketiga, kriteria pemeriksaan. Yang keempat, bukti pemeriksaan. Kelima, laporan hasil pemeriksaan. Dan yang keenam, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pembahasan pertama mengenai 3 pihak dalam pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara melibatkan 3 pihak, yaitu yang pertama, pemeriksa keuangan negara, yang kedua, pihak yang bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah pengguna LHP. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh BPK sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat menugaskan pemeriksa BPK dan atau tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selain itu, pemeriksaan keuangan negara juga dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang diperiksa yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan atau bertanggung jawab mengelola hal pokok dan atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Antara lain adalah presiden, menteri, dan kepala daerah. Kemudian, pengguna LHP itu sendiri adalah lembaga perwakilan, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, instansi penegak hukum, dan lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap LHP. Selanjutnya, hal pokok atau subject matter dan informasi hal pokok atau subject matter information. Hal pokok sendiri adalah hal-hal yang diperiksa dan atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur atau dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan, informasi hal pokok sendiri adalah hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria. Hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa kinerja atau kondisi keuangan. Sebagai contoh, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas historis atau prospektif. Dalam hal ini, informasi hal pokok dapat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin dalam laporan keuangan. Contoh yang kedua yaitu kinerja atau kondisi non-keuangan. Yang ketiga, karakteristik fisik, kemudian sistem dan proses, serta perilaku. Hal pokok memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya karakteristik tersebut akan mempengaruhi. Yang pertama, tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok tersebut berdasarkan kriteria. Yang kedua, tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan. Kemudian, penentuan hal pokok dapat dikatakan tepat jika dapat diidentifikasi dan memungkinkan evaluasi dan pengukuran yang konsisten terhadap kriteria yang telah diidentifikasi. Kemudian, memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat, serta mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan yang memadai. Beralih ke unsur yang ketiga yaitu kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan adalah tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok. Dalam hal ini, informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan. Kriteria pemeriksaan yang digunakan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain tujuan dan jenis pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan yang digunakan harus tersedia bagi pengguna LHP sehingga pengguna memahami proses evaluasi dan pengukuran suatu hal pokok. Kriteria pemeriksaan yang sesuai menggambarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna membantu pengambilan keputusan oleh pengguna. Yang kedua, lengkap. Faktor-faktor relevan yang dapat mempengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan. Yang ketiga adalah andal. Memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama. Yang keempat, netral. Memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan. Yang kelima, dapat dipahami. Mudah dipahami oleh pengguna sehingga pembuatan kesimpulan menjadi jelas, komprehensif, dan tidak rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda. Kriteria dari pemeriksaan dapat bersumber dari ketentuan perundang-undangan, standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa, atau kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab.
Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara yang keempat, bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Kecukupan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksa atas risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Sedangkan ketepatan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan, yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan saling berhubungan satu sama lain. Kuantitas bukti yang lebih banyak belum tentu dapat mengompensasi kualitas bukti yang buruk. Bentuk dari bukti pemeriksaan bermacam-macam, seperti catatan transaksi elektronis atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi pemeriksa, maupun keterangan lisan atau tertulis dari pihak yang diperiksa. Kemudian, pemeriksa mempertimbangkan hubungan antara biaya pemerolehan bukti dengan kegunaan informasi yang diperoleh. Kesulitan atau biaya yang timbul untuk memperoleh bukti tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti ketika prosedur alternatif tidak tersedia. Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesionalnya dan menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti untuk mendukung LHP. Unsur yang keempat adalah laporan hasil pemeriksaan atau disebut LHP. Pemeriksa membuat LHP berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. LHP sendiri berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. LHP sendiri yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali yang memuat rahasia negara dan atau mengandung unsur pidana yang diproses hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. LHP yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur pemeriksaan keuangan negara yang kelima adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksa mempertimbangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Pada bagian selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusun standar pemeriksaan dan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara tersebut dijelaskan lebih rinci dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama, ada kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, resiko pemeriksaan, dan materialitas. Yang pertama adalah kode etik. Untuk mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara, setiap anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara harus mematuhi kode etik. BPK menetapkan kode etik di lingkungan BPK. Kode etik sendiri adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Selain kode etik, independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara. Integritas sendiri merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Lalu independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan
untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pengendalian mutu. Standar pelayanan mutu sangat penting terhadap hasil pemeriksaan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Sistem pengendalian mutu harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan. Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah secara intern dan juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia. Yang ketiga, manajemen dan keahlian tim pemeriksa. BPK menjamin pemeriksa memiliki keahlian yang diperlukan. Tim pemeriksa harus secara kolektif memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan dalam pemeriksaan. Pemeriksa menjaga kompetensi profesional mereka melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Pada dasarnya, BPK merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas, menyiapkan standar dan pedoman pemeriksaan, serta menyediakan sumber daya pemeriksaan yang cukup. Pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah, tenaga ahli, dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK. Prosedur pemeriksaan harus memberikan dasar yang cukup saat menggunakan hasil kerja pihak lain. Penggunaan hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama, serta mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan. Hal ini dimungkinkan karena pada prinsipnya, baik pemeriksa maupun aparat pengawasan intern pemerintah bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, risiko pemeriksaan. Pemeriksa harus mewaspadai, menyadari, mempertimbangkan, dan mengelola risiko pemeriksaan. Risiko pemeriksaan adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pemeriksa mengembangkan prosedur pemeriksaan dan melaksanakannya dengan tujuan mengurangi risiko pemeriksaan. Yang kelima, materialitas. Pemeriksa mempertimbangkan materialitas pada proses pemeriksaan. Konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan materialitas mempengaruhi keputusan mengenai sifat, saat, dan lingkup prosedur pemeriksaan dan hasil dan evaluasi hasil pemeriksaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara lainnya, yaitu dokumentasi pemeriksaan dan komunikasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang memadai memberikan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik. Dokumentasi menyediakan informasi bagi pemeriksa yang berpengalaman dan tanpa pengetahuan sebelumnya mengenai pemeriksaan tersebut untuk dapat memahami sifat, saat, lingkup, dan hasil dari prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan pemeriksaan, alasan dibalik semua hal signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional, dan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi pemeriksaan. Pemeriksa membangun komunikasi yang efisien dan efektif pada seluruh proses pemeriksaan. Komunikasi mencakup proses yang digunakan oleh BPK atau pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi dalam rangka pengumpulan bukti pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksa juga dapat mengkomunikasikan hal-hal terkait pemeriksaan
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengembangan standar pemeriksaan. Terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama adalah penyusunan standar, dilakukan berdasarkan acuan kerangka konseptual, dari mulai kegiatan pengidentifikasian topik atau masalah, dilanjutkan dengan riset terbatas, kemudian penulisan draft standar, peluncuran exposure draft standar, dengar pendapat exposure draft standar, pembahasan tanggapan dan masukan atas exposure draft, kemudian konsultasi draft standar dengan pemerintah, dan yang terakhir adalah finalisasi serta penetapan standar. Kemudian, prosedur yang kedua adalah revisi standar, bisa berupa revisi mayor maupun revisi minor. Revisi mayor adalah penambahan, pengurangan, ataupun perubahan menyeluruh suatu subbab di dalam pernyataan standar pemeriksaan. Sementara jika revisi minor, itu hanya pada istilah penting atau kalimat dalam paragraf subbab pernyataan standar pemeriksaan. Prosedur yang terakhir atau yang ketiga adalah interpretasi standar, berupa penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas standar pemeriksaan. Dalam hal ini, peninjauan kembali standar pemeriksaan ini perlu dilakukan apabila terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai proses pengembangan standar pemeriksaan yang mencangkup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat agar dihasilkan standar pemeriksaan yang diterima secara umum. Yang pertama adalah perlu dilakukan konsultasi dengan pemerintah, yang kedua konsultasi dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional. Kemudian, dalam pembuatan pengembangan standar pemeriksaan, sebagai penjabaran standar pemeriksaan tersebut, BPK menerbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pemeriksaan, pedoman manajemen pemeriksaan, dan ketentuan lain yang bersifat penjabaran. Pengembangan standar pemeriksaan juga mempertimbangkan perkembangan standar di lingkungan profesi secara nasional maupun internasional. Selain standar pemeriksaan tersebut, BPK juga menerbitkan kode etik, standar pengendalian mutu, ketentuan penggunaan pemeriksaan dari luar BPK, ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Selanjutnya, saya Rizal Effendi akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan kerangka konseptual, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan ketentuan lain, sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf 66 hingga 69. Poin pertama pada paragraf 66 ialah kerangka konseptual ini tidak menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kerangka konseptual tidak menetapkan ketentuan dan prosedur pemeriksaan. Ketentuan dan prosedur pemeriksaan tersebut akan diatur dalam standar pemeriksaan yang dikembangkan dengan mengacu pada kerangka konseptual ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya pada paragraf 67 disebutkan bahwa selain standar pemeriksaan, BPK juga menerbitkan kode etik, standar pengendalian mutu, ketentuan penggunaan pemeriksa dari luar BPK, ketentuan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan ketentuan-ketentuan lain. Selanjutnya pada paragraf 68, sebagai penjabaran dari standar pemeriksaan, BPK menerbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pemeriksaan, pedoman manajemen pemeriksaan, dan ketentuan lain yang bersifat penjabaran. Pada paragraf 69, sekaligus paragraf terakhir pada kerangka konseptual, disebutkan bahwa peninjauan kembali kerangka konseptual perlu dilakukan dalam hal terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara. Sekian pemaparan dari kelompok 2, terkait kerangka konseptual pemeriksaan keuangan negara. Beli berlian muda, di Bu Asih. Cukup sekian dari kelompok 2, dan terima kasih.